Kata Nabi, Nabi mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, yang paling afdal yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Masih kita ngelak kali ini. Nabi bilang bukan sahabat saja yang amalkan ini, bukan sahabat kau saja yang amalkan ini, nabi-nabi sebelumnya inilah amalannya. Begitu. Biasalah murid sama guru begitu, nak minta yang khusus, padahal itu yang paling bagus. Kan biasa gitu. Saya itu begitu, minta amalan yang khusus lah saya, yang orang tak lakukan, aku mau itu. Sama rupanya penyakit Ali itu dengan saya dulu sama. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar. Dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Para jemaah yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Kita masuk pembahasan berikutnya mengenai talqin, talqin dan bai'at zikir. Keterangan tentang bai'at zikir yang caranya berjamaah sudah kita bahas ya kemarin, di mana Nabi membimbing para sahabat dengan berjamaah yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu talqin berjamaah ya, diijazahkan secara berjamaah. Nah sekarang dalam hal ini akan dijelaskan mengenai bai'at zikir yang caranya tidak berjamaah, yaitu dengan cara sendiri. Tapi sekarang ini yang paling banyak itu berjamaah. Ya, jarang pakai talqin itu menalkin satu orang. Nah, nanti pun akan dilaksanakan penalkinan secara berjamaah. Nah, tapi sendiri pun boleh. Artinya tatkala ada orang datang kepada wakil talqin atau kepada khalifah atau kepada mursyid, walaupun satu orang talqin dia, kita tidak tahu umur, makanya wakil talqin itu berat juga tugasnya. Untuk informasi dari mursyid, dia harus menalkinkan walaupun yang ingin minta talqin hanya satu orang, walaupun tengah malam. Orang sakit tengah malam minta ditalqin, talqin, karena tidak tahu umur. Maka beruntung orang-orang yang meninggal kalau sudah ditalqin, dengan harapan nanti waktu mau meninggalnya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dia.
Dijelaskan tentang talqin sendirian ini riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sendiri yang datang dengan Rasulullah ingin minta diajarkan cara bagaimana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil hikmah ini ya. Ini terjemahan saya ambil dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Ya. Anwarul Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Di sini dijelaskan ya, dialog talqin sendirian antara Sayyidina Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang ni ya. Cukup panjang, saya jelaskan. Ya. Ini merupakan dalil para syekh-syekh tarikah itu ditalqinkan ya sendiri-sendirian. Berjamaah yang kemarin sudah, adapun talqin sendirian itu berdasarkan riwayat dari Sayyidi Yusuf Al-Ajami, silsilah yang muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Begini bunyi hadisnya. Jadi kita bahas ni. Nah, Sayyidina Ali berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala aqrabi turuqi, tunjukkan kepada aku jalan yang paling dekat illallah, kepada Allah." Jadi pertanyaan Sayyidina Ali ini, dia kepingin dekat dengan Allah. Sahabat tu begitu. Dia mau tahu bagaimana jalan menuju kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Jadi pertanyaannya, tunjukkan aku ya Rasulullah ala aqrabit turuq. Turuq tu tariqat. Turuq tu tariqah. Tunjukkan kepada aku jalan menuju kepada Allah ya, yang paling dekat. Satu. Yang kedua, wa ashaluha 'alal ibad, dan paling mudah untuk seorang hamba. Dua. Ya, tadi paling dekat. Akhirnya potong kompas lah tu. Ya, potong kompas. Arti dengan jalan yang lain bisa 50, bisa 60 tahun baru bisa dekat dengan Allah. Tapi dengan ini potong kompas. Ya. Yang kedua paling mudah. Yang ketiga, ini pertanyaan Ali kepada Rasulullah, wa afdaluha indallah, dan ia paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih afdal lagi dari tiga hal ini? Oh, ini pertanyaan luar biasa nih. Pertanyaan yang berbobot dari Sayyidina Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tunjukkan jalan paling dekat menuju kepada Allah. Yang kedua, paling mudah. Yang ketiga, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang lain. Nah, jawab Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah azza wa jalla. Hai Ali, kalau kau minta tiga hal tersebut, dawamkan zikir kepada Allah. Tahu dawam? Continue, rutin terus kau hantam zikir. Jadi dawamkan artinya continue. Jadi ingat zikirnya jangan sehari cuma sekali atau 2 hari sekali. Udah susah itu dah. Karena zikir suruh banyak, zikran katsira, zikir yang banyak. Ya, jadi pesan Nabi, jawaban Nabi, dawamkan zikir, senantiasalah kau berzikir kepada Allah, sirran au jahran. Kata Nabi, sir tak kedengaran ataupun lantang kedengaran. Maka zikir kita ada dua. Ada zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jahar. Yang kedua, sir, tutup mulut, lidah lekukkan ke atas, gigi dirapatkan, pandangan mata ke mata hati, menunduk begini. Hati menyebut
Allah. Hati menyebut. Jadi zikir kita ada dua. Ada zikir jahar, ada zikir sir. Ada zikir yang diucapkan, ada zikir dalam kedua-duanya datang dari Nabi SAW. Ya, kita pakai dua-duanya. Karena zikir jahar membantu hati. Zikir hati itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, "Kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah." Aku lihat yang lain-lain sahabat tuh banyak ngamalkan zikir. Artinya apa? Udah banyak dah mengamalkan zikir ni. Begitu. Ya. Wa inna ma uridu an tahussuni bi syai'in. Aku minta yang khusus selain zikir. Betul. Aku minta yang khusus selain zikir. Ali bilang begitu dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah ya Ali." Nabi bilang, "Mah ya Ali." Apa nak terjemahkan ni? Mah ni Nabi mengeluh. Bahasa kita pun ni, kau ni. Begitu lah. Faham gitu? Gitulah kan. Mah itu, kau ni tak faham lagi. Begitu. Kata Nabi, Nabi mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli." Yang paling afdal yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Masih kita ngelak Ali ni. Nabi bilang bukan sahabat saja yang amalkan ini. Bukan sahabat kau saja yang amalkan ini. Nabi-nabi sebelumnya inilah amalannya. Begitu. Biasalah murid sama guru begitu. Nak minta yang khusus. Padahal itulah yang boleh bagus. Kan biasa begitu. Saya tu begitu. Minta amalan yang khusus lah saya. Yang orang tak lakukan, aku mau itu. Sama rupanya penyakit Ali itu. Dengan saya dulu sama. Begitulah dia mintanya amalan yang khusus. Nabi bilang tu. Nabi-nabi berapa jumlah Nabi? 124,000 Nabi mengamalkan la ilaha illallah. Nabi tambah lagi, walau anna samawati sab'i wal aradina sab'i. Kalaulah langit 7 lapis, 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi kiffatin, kau letakkan pada satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, sebelahnya kau letakkan la ilaha illallah, la rajahat la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat, kata Nabi. Faham tu? Jadi langit bumi gabung semuanya disatukan, tak bisa masih mengimbangi beratnya timbangan la ilaha illallah. Kalau hadis subhanallah masih ada timbangannya, alhamdulillah ada timbangan. Ya, Allahu Akbar ada timbangannya. Untuk la ilaha illallah tidak ada. Ya. Nah, ucapan Ali dengan Rasulullah ini sebenarnya kelanjutan daripada ucapan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga begitu dalam sebuah hadis. Nabi Musa bilang sama Allah, "Ya Allah, beri aku amalan yang khusus." Kata Allah bilang, "Ucapkan la ilaha illallah." Nabi Musa juga bilang sama. Orang banyak mengucapkan ini, "Ya Allah, aku minta yang khusus," kata Nabi Musa. Sama. Kata Allah bilang, langit dengan bumi letakkan satu sisi timbangan, la ilaha illallah timbangan berikutnya ditimbang. Ini lebih berat. Ya, lebih berat la ilaha illallah. Jadi jamaah, mohon maaf ini saya sampaikan begini biar jelas. Jadi kita tidak membuang subhanallah, kita tidak membuang alhamdulillah. Saya dulu dituding begitu. Apa ustaz tu? Amalkanlah subhanallah,
Alhamdulillah tu jelas dari Nabi setelah salat. Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah. Saya bilang, coba fahamkan hadis ini. Subhanallah memenuhi timbangan. Alhamdulillah memadai timbangan. Allahu Akbar memenuhi langit dengan bumi. Tuh, kata Nabi bilang. Tapi untuk la ilaha illallah, tidak ada timbangan bagi dia. Nah, maka saya katakan dulu, saya beri perumpamaan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak membuang subhanallah, tidak membuang alhamdulillah, tidak membuang Allahu Akbar. Ibarat kue, kan dulu tu saya katakan, ibarat kue itu, subhanallah itu tepungnya, alhamdulillah itu gulanya, kemudian apa lagi? Allahu Akbar itu airnya, diadonlah jadi roti. Roti itulah la ilaha. Paham? Jadi kalau kita dibuka begini, oh berarti ngambil induknya. Karena Nabi mengatakan inilah yang paling afdal di antara zikir-zikir yang lain yang aku ucapkan dan Nabi-Nabi sebelum aku. Paham betul dah? Ya, jangan ada fitnah di antara kita. Maklumlah orang banyak buat fitnah. Tu ustaz tak ngamalkan sunnah Nabi subhanallah 33 kali. Dah. Kita bukan buang. Kita ngambil induk. Ya, ngambil induknya. Kalau Al-Quran itu seperti dia Ummul Quran. La ilaha illallah ni induknya zikir. Sebagaimana Al-Fatihah induknya. Begitu, paham kan? Itulah dia. La ilaha illallah tu induknya zikir. Sebagaimana Al-Fatihah induknya Al-Quran. Coba salat baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, tak sah. Padahal 5 juz berdiri salat tak sah kalau tanpa Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah dalam salat tanpa surah sah. Begitu dia. Jadi biar kita faham gitu, dibukain, oh Masya Allah. Jadi orang salat baca Al-Fatihah, tak baca surah yang lain, tak masalah. Ya, janganlah risau, jangan ragu, salat sah. Begitulah zikir ini. Lanjut, ya, belum selesai nih. Ya, belum selesai. Wa huwa an-naziru su'alu an ayali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadis siwa'un fil hadis. Nah, hadis yang lain digabungkan lagi sesuai yang dibaca nih. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata kepada Ali, kelanjutan hadis mengenai antara Nabi dengan Ali. Ya Ali, kata Rasulullah, la taqumus sa'a ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Ini saya gabungkan nih. Hai Ali, tidak akan datang hari kiamat dan tak akan tiba hari kiamat selama di muka bumi ini orang masih ingat dengan Allah, Allah, Allah. Jadi alhamdulillah, udah datang kiamat belum nih? Patokannya kalau masih banyak orang berzikir la ilaha illallah, Allah, 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 insyaallah kiamat masih mundur. Ya, kiamat masih mundur. Jadi orang cerita hari kiamat gini-gini, tanda-tanda sudah dekat. Saya tidak pusing, Pak. Kalau mikirkan itu, pusing juga. Kapan nih datangnya nih? Tanda-tanda udah banyak dah nih. Hari Jumat yang mana? Bingung kita itu dah. Kalau saya tidak patokannya, selama di muka bumi ini masih orang senang berzikir, ya, insya-Allah kiamat masih mundur. Ya, masih mundur. Tapi kalau di mana-mana orang sudah tak suka berzikir, benci dengan zikir, alergi dengan zikir, siap-siap. Ya, kiamat sudah dekat. Nah, kemudian summa inna aliyan radhiyallahu anhu talabu talqina min Rasulillah. Nah, kemudian Ali radhiyallahu an minta talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sambil dia bertanya dengan Nabi. Ini kelanjutan hadisnya nih. Kaifa adzkurka? Kaifa adzkur? Bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Kata Nabi, faqala Rasulullah,
aghmid 'ainaik, pejamkan matamu. Ingat Bapak Ibu, zikir jangan buka mata. Ya, pejamkan mata. Kalau buka mata macam-macam dilihat tuh. Apalagi yang geleng-geleng kepala tuh. Yang geleng ni pun macam-macam. Ada yang sedikit ya, ada yang kuat. Macam-macam tu. Padahal tidaklah seperti itu pengajaran tu. Yang penting isyarat tu. Isyarat, jalankan di batin. Ya. Jadi pejamkan mata itu ijazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di Al-Hikmah sudah saya sampaikan. Sunnah ke salat pejam mata? Tak sunnah. Nabi tak melakukan, sahabat tak melakukan. Salat tak perlu pejam mata. Tapi kalau zikir, ini hadisnya. Kalau zikir memang disuruh kita pejam mata. Nah, pejamkan matamu kata Nabi, wasma' minni thalatha marat, dan dengarkan dari aku 3 kali. Ali pejam, suruh dengar. Nah, kemudian thumma qul, ya, kemudian ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Nah, wa ana asma'u, aku mendengar ucapan itu dari Nabi SAW. Itulah talqin. Nah, ya itulah talqin. Faqala Rasulullah SAW 3 kali. Kemudian Nabi memejamkan matanya, rafi'an sautahu, diangkat suara Nabi, la ilaha illallah, diangkat suara. Maka zikir jahar diangkat suara, la ilaha illallah. Kalau ada orang menyalahkan masih zikir jahar salah, sama dengan menyalahkan Rasulullah SAW. Ya, hati-hati ngomong tanpa ilmu. Sekarang ni ngomong tanpa ilmu, mengganggu lah, itu inilah Nabi tak lakukan. Ini Nabi ngajarkan. Kalau Nabi lain, Nabi tak perlu keras, hatinya sudah hidup bersama Allah. Yang kita ni hati berpenyakit, keraskan suara. Ya, ada penyakitnya tu, banyak penyakitnya. Ya, hati kita tak seperti Rasulullah. Nabi angkat suaranya, wa Aliun radhiyallahu anhu yasma'u, Ali pun menyimak ucapan Nabi, mengangkat suara. Summa qala Ali, Ali pun mengikutinya, la ilaha illallah 3 kali. Wan Nabi yasma'u, yang kedua Nabi pula mendengar ucapan Ali. Nah, jadi pertama guru mengucapkan, murid mengikut, setelah itu murid, guru mendengarkan. Ya, begitulah dia. Inilah ijazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Proses seperti ini, inilah penalqinan, pemberian ijazah, kemudian menanamkan bibit la ilaha illallah ke dalam hati murid untuk tahap awalnya. Setelah itu baru mengamalkan. Makanya tarekat harus ada talqin. Talqin bukan waktu menghadapi sakaratul maut. Talqin sekarang kita lakukannya. Nanti sakaratul maut keluar dia. InsyaAllah keluar dia. Ya, ditalqin dia keluar. Kenapa? Waktu sehat ditalqin dan mengamalkan, mau meninggal, insyaallah dengan izin Allah keluar. Itu yang kita harapkan. Ya, makanya saya mengamalkan ini karena sudah tahu konsepnya. Ijazah tak sembarangan talqin, ngambil dari guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan guru kebanyakan. Ingat jamaah, saya ya belum layak memberikan talqin. Makanya tarikat ada aturan. Tak semua orang bisa memberikan ijazah. Jadi tarikat bukan amalan umum, dia amalan khusus. Orang-orangnya pun yang mentalkinkan khusus, tak bisa sembarangan. Jadi sudah jelas bahwa kita zikir la ilaha illallah itu tidak meninggalkan zikir yang lain, seperti apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Subhanallah. Cuman dalam pelaksanaannya sekarang ada salah satu imam itu setiap kali sholat tetap langsung zikirnya la ilaha illallah. Inilah persepsi dari masing-masing ataupun orang yang lainnya bahwa menganggap menghilangkan yang lain gitu. Jadi maksudnya gini,
mungkin ada yang beranggapan seorang imam ini beranggapan bahwa Ustadz awam ini setiap kali pengajian, setiap kali pindah-pindah masjid tidak pernah melakukan yang zikir subhanallah. Jadi tangkapan seorang imam ini, oh itu amalan yang terbaik karena Ustadz awam juga melaksanakan seperti itu. Nah, kalau saya ambil kesimpulan bahwa Ustadz awam juga pernah menjadi imam di sini di luar daripada kajian, artinya tidak ada kajian, tapi beliau tetap melaksanakan astagfirullah subhanallah biasa. Setelah itu baru disambung la ilaha illallah zikir seperti mereka ini. Jadi kalau saya ambil kesimpulan bahwa yang jadi banyak masalah sekarang kan ada yang menganggap bahwa salah itu artinya bukan salah zikirnya tapi cara pelaksanaannya. Jadi ada yang masih memang, jadi kalau umpamanya setiap kali sholat bawahnya la ilaha illallah, jadi tidak pernah, kalau jadi imam berarti tidak pernah baca subhanallah. Kapan baca subhanallah? Jadi tak. Nah, jadi gitu. Jadi mohon klarifikasi semuanya biar kita tidak ada salah persepsi bahwa mungkin yang dilaksanakan Ustaz pindah-pindah ini karena berhubungan sama waktu. Jadi mengenai zikir la ilallah secara makna kita mengambil yang paling afdal, tidak membuang yang lain. Tadi seperti perumpamaan seperti roti itulah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, gulanya, Allah Akbar, ada tepungnya, diaduklah di roti menjadi la ilaha illallah. Kemudian setiap pengajian, kenapa saya memulai langsung zikir ini? Karena jamaah sudah mayoritas. Jamaah sudah mayoritas nih. Nah, ini yang tak berzikir, yang belum ambil ijazah berapa orang? Dibandingkan dengan yang ambil ijazah. Ayo, angkat tangan. Yang belum ambil ijazah. Yang belum. Segelintir ya. Nah, maka dengan segelintir itulah pertimbangan kita langsung saja zikir ini. Keduanya lagi mengingat belajar. Kita kan ambil yang abdal nih. Ambil abdal itunya langsung kita kerjakan ini. Kenapa? Pertama pertimbangannya mayoritas sudah, artinya hampir semua sudah mengamalkan zikir. Yang kedua, kalau ngambil lagi zikir umum, mengingat waktu. Nah, tapi insya Allah kalau majelis umum sifatnya atau majelis yang belum mengambil zikir, saya tak pernah bawa zikir ini. Mana saya pernah bawa ini? Di mana pun saya berada, kalau saya mengajarkan ilmu sifatnya umum belum ambil zikir, ya kita umum. Ada ikhwan, berubah ini saya mau la ilaha illallah, kecuali la ilaha illallah tambahan setelah salat itu wajar. Al-falah saja 100 kali la ilaha illallah. Al-falah umum. Ya subhanallah 33 kali. Bagi alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, Allah la syarikalah. Kemudian tambah lagi selawat terakhir, astagfirullah, afdal dzikrillah. Itu umum sifatnya itu. Walaupun ucapannya la ilaha tapi umum. Seperti tahrir. Cuma Nabi mengajarkan sampai la ilaha illallah ditinggalkan. Kan ini zikir yang paling afdal. Walaupun setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu la syarikalah, tambah lagi la ilaha illallah. Orang dulu 10 kali. Setelah ya latif tambah 10 kali la ilaha illallah dengan lantunan irama. Nah, tapi kalau sudah mengambil ijazah zikir, langsung mengamalkan afdalu zikri la ilaha, ambil yang afdalnya. Nah, saya langsung amalkan di sini karena mayoritas. Ya ikhwan, tak mungkin saya ngamalkan. Cuma saya ngancurkan nanti kalau udah ngambil zikir ijazah di Masjid Syarajuddin, boleh kita amalkan ini. Saiful Islam, subuh pengajian Kamis, udah mayoritas kita amalkan ini. Nah, kalau di situ kita maaf masih minoritas, kita amalkan zikir ini, itu tadi mengundang fitnah. Kita tak memikirkan jamaah yang ramai, kita memikirkan kelompok kita saja ini. Nah, beginilah kata mursyid. Kalau kamu berada di masjid yang di situ tidak ada mengamalkan tarekat atau mengamalkan tapi sedikit, ikut saja umum. Kemudian setelah ba'diyahnya baru kita duduk.
Kalau ada komunitas kita 4 orang, 3 orang duduk kita bertiga. Setelah salat sunnah ba'diyah. Amalkanlah zikir. Tapi kalau udah banyak macam ini, langsung lah udah. Ya, langsung. Nah, kita begitu. Kalau udah ramai seperti ini yang amalkan zikir, langsung. Ya, langsung deh. Nah, nanti kalau seandainya al-ikhwan sudah ditalkin, ya kemungkinan saya amalkan juga ini. Yang penting saya minta sama pengurus masjid, macam mana kita amalkan ini. Oh silakan, kita udah ijazah, amalkan ada. Saya kira itu ya, untuk meluruskan ini, jangan salah paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita teringat Allah. Tapi pada saat kita di sana dalam hal bekerja, ada konsentrasi yang harus kita kerjakan itu. Gimana caranya itu Ustaz? Kalau ibadah sunnah. Nah, ibadah artinya pekerjaan Pak. Kalau waktu kita bekerja biasa gitu Ustaz, kita tapi waktu kita senggang itu ingat itu la ilaha illallah. Tapi waktu kita bekerja ada pekerjaan yang harus berkonsentrasi untuk pekerjaan itu terkadang lupa Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan berpikir insyaallah itu mudah. Itu mudah. Memang dianjurkan begitu. Begitu waktu kosong, tak ada kegiatan, isi dengan zikir. Baik zikir jahar ataupun zikir khafi. Kalau kita di luar tak ada kegiatan sambil nunggu kawan dan sebagainya, tutup mulut, zikir khafi dalam hati sambil nunggu kawan. Hati berdenyut Allah, 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 Allah. Tapi begitu ada kesibukan, beliau bilang lupa. Ya begitulah dia. Mau dia apa kan? Orang sibuk pasti lupa dengan Allah. Tapi kalau zikir sudah hidup, sambil beraktivitas tak putus dia. Itu keajaiban zikir nih. Kalau hati sudah hidup, apapun aktivitas kita, dia tak putus. Tuh saja dia, Allah, Allah terus. Itu uniknya Pak, tarekat tuh begitu. Kalau hati sudah hidup, continue ingat Allah. Apapun kegiatan kita. Ustaz Ali itu bilang nonton bola ingat Allah kata dia. Oh, gimana tuh bingung gitu kan? Gimana nonton bola ingat Allah? Dia penggemar bola tuh. Beliau penggemar bola dari dulu ya. Sampai nonton bola sampai ingat Allah. Allah, Allah. Insyaallah. Itu udah susah. Pakai ini tak mampu. Karena zikir itu nanti pada akhirnya Allah yang bantu zikir, bukan kita lagi. Kalau Allah sudah bantu zikir, itu zikir tak padam. Sekalipun kita hentikan mulut, dia tetap menyebut. Itu uniknya zikir itu. Nah, makanya merujuk kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini bukan zikir biasa nih Pak. Ini zikir khusus untuk menghidupkan hati. Ya, untuk menghidupkan hati. Saya kira itu ya. Jadi tidak masalah lalai, lagi sibuk lalai. Oh biasa. Saya pun biasa begitu. Tidak usah dipikirkan. Ya, kita jalankan saja. Nanti Allah beri maunah pertolongan. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.